Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masud Gasben 0993202001 kelas C5 kelompok 3A. Di video ini saya akan mempresentasikan percobaan konstanta gaya Pegas. Yang pertama, tujuan percobaan. Tujuan instruksi umum yaitu kami dapat memahami peristiwa gerak harmonis pada Pegas. Tujuan instruksi khusus yaitu kami dapat memahami arti waktu atau periode getaran dan frekuensi getaran osilasi. Kami dapat mengamati pengaruh simpangan dan massa terhadap getaran. Kami dapat menghitung besarnya konstanta gaya Pegas. Selanjutnya, konsep dasar. Pegas adalah satu komponen yang berfungsi untuk menerima beban dinamis. Pegas memiliki sifat keelastisitasan. Elastisitas adalah sifat dari benda yang cenderung kembali pada keadaan semula setelah mengalami perubahan bentuk karena mendapat gaya dari luar berupa tarikan, tekanan, dan dorongan. Konstanta Pegas adalah besarnya gaya yang dibutuhkan atau yang harus diberikan sehingga terjadi perubahan panjang sebesar satu satuan panjang. Satuan internasional untuk konstanta Pegas adalah Newton per meter atau kilogram meter per sekon 2m. Sebuah gaya Bernoulli yang ditemukan oleh sebuah Pegas ditentukan oleh hukum Hooke. Hukum Hooke adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas suatu Pegas. Hubungan antara gaya F yang meregangkan Pegas dan pertambahan panjang Pegas delta X di daerah yang ada dalam batas kelenturan adalah F sama dengan K kali delta X. Keterangan K sama dengan tetapan Pegas Newton per meter, F sama dengan gaya yang bekerja pada Pegas Newton, X sama dengan pertambahan panjang Pegas meter, yang dimana ini merupakan suatu perbandingan yang disebut tetapan Pegas. Gerak benda yang terjadi secara berulang dan dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik. Karena gerak ini terjadi secara teratur, maka gerak ini T sama dengan T kali N. Gerak harmonik pada Pegas itu gerak yang bolak-balik yang selalu melewati titik kesetimbangan dan berlangsung secara periodik. Energi Pegas adalah energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki potensial atau benda yang elastis yang mempunyai potensi. Potensi sendiri dimiliki satu benda akibat komposisi benda tersebut atau akibat ketinggian benda tersebut dari tanah. Energi potensial Pegas disebut juga sebagai benda yang elastis karena dapat mengalami perubahan. EP sama dengan 1/2K delta X2. Keterangan EP sama dengan energi potensial Pegas kurung C, K sama dengan konstanta Pegas kurung N per M, delta X sama dengan pertambahan panjang Pegas kurung M. Elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut ditiadakan. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan, yaitu pertama statis, kedua Pegas, yang ketiga ember kecil, yang keempat stopwatch. Prosedur kerja statis. Pertama-tama kami menyediakan alat, setelah itu kami memasang ember kecil pada Pegas dan memasukkan beban seberat 0,01 kg. Kemudian kami memasang Pegas statis pada statif dan kami mengatur sedemikian rupa sehingga setara dengan jarum menunjukkan angka 1, dimisalkan 0 pada penggaris. Setelah itu kami mengamati regangan yang terjadi, kami mencatat setiap hasil yang didapatkan, kemudian kami menambahkan 0,01 kg lagi dan menjadi 0,02 kg dan mengikuti prosedur yang sebelumnya, dan kami mengulang prosedur sebelumnya sampai beban yang kami tambahkan mencapai 0,04 kg. Pada percobaan ini kami menghitung perubahan panjang pada Pegas. Prosedur kerja dinamis. Untuk Pegas dinamis, ember masih tetap digantung pada statif dan digantungkan Pegas dinamis pada statif. Sama seperti percobaan pada Pegas statis, kami pertama-tama
tambahkan 10 gram beban pada ember kecil, kemudian mengatur hingga ember tersebut kemudian ditarik ke bawah. Setelah itu salah satu dari kelompok kami hitung 3, 2, 1, 0. Tepat pada hitungan ke 0 kami pun memulai menghitung dengan menggunakan stopwatch sampai dengan 12 kali hitungan getaran. Setelah itu kami mencatat hasil dan hitungan stopwatch tersebut, kemudian menambahkan beban 10 gram menjadi 20 gram sesuai dengan prosedur sebelumnya. Setelah itu 20 gram ditambahkan lagi menjadi 30 gram dan ditambahkan lagi menjadi 40 gram. Proses ini dilakukan sama seperti yang dilakukan pada percobaan 1 dan 2. Kami melakukan percobaan berulang-ulang kali sesuai petunjuk asisten. Kemudian asisten memilih nilai yang dihasilkan dari semua percobaan dan menentukan nilai yang terbaik dan salah. Itu kami menimbang massa dari ember. Data hasil pengamatan kondisi statis massa beban kilogram 0,01 simpangan XM XA 0,012 XB 0,014 XE 0,012 XD 0,013. Kedua massa beban kilogram 0,02 XA 0,002 XB 0,019 XE 0,018 XD 0,019. Massa beban kilogram yang ketiga 0,03 XA 0,06 XB 0,07 XE 0,08 XD 0,027. Massa beban kilogram yang keempat itu 0,04 XA 0,036 XB 0,036 XE 0,036 XD 0,036. Keterangan MP sama dengan 0,0428 kg, ME 0,0612 kg. Data hasil pengamatan kondisi dinamis massa beban kilogram yang pertama 0,01 waktu sekund TA 7,52 TB 7,53 TE 7,54 TD 7,57. Massa beban kilogram yang kedua 0,02 TA 8,10 TB 8,11 TE 8,11 TD 8,12. Massa beban kilogram ketiga itu 0,03 TA 8,41 TB 8,42 TC 8,43 TD 8,44. Massa beban kilogram yang keempat 0,04 TA 9,00 TB 9,01 TE 9,02 TD 9,02. MP sama dengan 0, keterangan MP sama dengan 0,0428 kg, MB sama dengan 0,0612 kg. Berdasarkan pengamatan dari percobaan Konstanta gaya pegas menggunakan pegas statis, mendapatkan hasil sebagai berikut. Kondisi statis massa kilogram 1 0,01 2 0,02 3 0,03 4 0,04. Simpangan M 1 0,0127 2 0,019 3 0,027 4 0,036. Gaya Newton 1 0,0981 2 0,1962 3 0,2943 3 4 0,3924. K 7,7,7244 2 10,3263 3 0 10,9 4 9,15. Keterangan B sama dengan 99,6793%. Kondisi dinamis massa kilogram 1 0,01 2 0,02 3 0,03 4 0,04. Periode D yang pertama 0,754 2 0,811 3 0,824 4 0,9
adalah getaran 10, KB sama dengan 99,1888%. Untuk keadaan statis, dapat kita analisis semakin besar masa beban yang bekerja pada Pegas, maka semakin besar gaya yang bekerja pada Pegas itu, dan akan menghasilkan simpangan yang semakin besar pula. Untuk keadaan dinamis, dapat kita analisis semakin besar masa beban yang bekerja pada Pegas, maka semakin besar periode getaran Pegas tersebut. Kesimpulan, periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran, sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam kurun waktu 1 detik. Semakin tinggi masa beban, maka semakin tinggi pula nilai simpangan. Dengan diketahuinya nilai masa, simpangan, gaya, dan periode, maka nilai konstanta dapat ditentukan. Saran untuk konsisten, sabar dan membimbing kami dalam praktikum, dan lebih bagus lagi untuk menjelaskan pembahasan laporan. Ayat yang berhubungan. وَلَقَدْ شَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنَ الْقُلُوبِ مَثَلٌ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Hubungan antara Quran surat Al-Kahfi ayat 54 dengan getaran, yaitu apabila kita berluas makna ayat di atas dengan peristiwa atau gejala fisis bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan wujudnya atau materinya selalu bergerak secara berulang-ulang. Gerakan berulang dalam ruang berdimensi 1 kita sebut dengan getaran.